Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita buruh lokal versus TKA. Mede. Sekarang Andi Gani Nenawea, Presiden PSI. Baik, selamat malam Bang Gali dan semua narasumber dan hadirin. Yang pertama Happy May Day, Bang Gali, hari ini luar biasa buruh untuk tahun ke-8 bersama teman-teman pimpinan buruh kita memimpin aksi, saya juga tadi turun langsung dan damai-damai saja. Padahal di jalan itu ada yang mengusung hashtag ganti presiden, kalau saya mengusung hashtag nggak mau ganti presiden. Nah demokrasi ini Bang Gali yang ditunjukkan oleh buruh sangat dewasa, puluhan ribu massa membawa hashtag berbeda, bahkan ada buruh yang tidak dukung siapa-siapa. Bung Ilham Syah di KPB, itu demokrasi. Karena itu di kesempatan saya minta pada masyarakat, demokrasi itu butuh kesabaran. Pilpres masih ada waktu, jadi kalau mau presiden harus bersabar. Jadi buruh hari ini di seluruh Indonesia, saya kontak tadi 10 menit yang lalu, dari Sumatera sampai Papua aman-aman saja, dan bisa berjalan dengan baik. Saya ingin menanggapi sahabat saya Bung Iqbal, soal TKA. Saya kadang bingung jadi presiden buruh, 2 bulan terakhir terima WA grup, entah medsos, jutaan TKA masuk ke Indonesia. Caranya gimana pertanyaan saya? Cara masuk ke Indonesia dengan berbondong-bondong, lalu tersebar di WA grup ada foto turis dari salah satu negara, saya nggak mau ngomong rasis dari China, karena nggak boleh. Bagaimana susah kalau kita ngomong satu etnis atau tertentu dan itu disorot di seluruh WA grup sekarang atau di medsos. Ternyata foto itu bukan rombongan buruh, rombongan turis yang mau berjalan dengan tour and travelnya. Ketika kita cek semua, ini dari mana kok ada seratusan orang, ternyata bukan. Kalau ada kasus per kasus, tentunya itu bukan masalah yang digeneralisir semuanya di Indonesia seperti itu. Saya ambil contoh, saya punya anggota di Freeport 27.000 orang, perusahaan terbesar Amerika di Papua, anggotanya hampir seluruhnya dari SPSI. Di sana terbalik, transfer dollarnya berjalan, TKA jadi jumlahnya ratusan, saya ke sana 5 kali, dan sekarang kurang hanya tinggal 15 sampai 20 orang. Tenaga kerja asing di perusahaan Amerika terbesar Bang. Berhasil mereka mentransfer teknologi di Papua. Putra-putra Papua menggantikan posisi mereka dan ini berhasil. Ini salah satu contoh bahwa perusahaan besar, Freeport, di Newmont juga anggota saya, laporan seperti itu saya menyaksikan langsung. Saya tanya ada bule A, B kemana? Sudah pindah Pak ke Amerika, ke kantor pusat kami. Karena bidang pekerjaan yang mereka lakukan sudah bisa kami kerjakan. Tetapi memang di Perpres TKI saya akui sebagai Presiden KSPSI, ada yang harus dibenahi soal kewajiban berbahasa Indonesia yang dihilangkan. Saya berpendapat bahwa itu harus dikembalikan. Ini pendapat kritis dari saya, tetapi tidak bisa Perpres TKI dicabut lah atau apalah. Ada juga yang bagusnya. Ada sanksi tegas di situ. Ada kewajiban pendamping lokal, tenaga lokal sekian-sekian di situ. Perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja asing yang salah dan tidak sesuai aturan, dia bisa ditindak. Hal-hal itu yang harus kita akui bahwa ada kurang dan ada baiknya. Kalau ada kekurangan, kita duduk sama-sama dan kita selesaikan mana yang kurang. Kalau memang itu kurang, saya sampaikan kepada Pak Menaker, bahkan kepada Pak Jokowi, kepada Presiden. Kita duduk sama-sama, ada yang dibenahi. Kalau saya langsung sampaikan kepada teman-teman di pemerintah. Saya nggak keberatan soal menghilangnya kewajiban berbahasa Indonesia. Nah itu yang sekarang dipikirkan, bagaimana kita harus menyelesaikan pasal yang menurut saya masih agak mengganjal. Di PP 78 pun, kalau teman Iqbal menolak, saya minta ada revisi pasal. Karena ada pasal yang bagus soal skala upah. Skala upah itu Bang, pekerja 0 tahun sampai pekerja sekian tahun dibedakan. Nah itu berkeadilan. Nggak mungkin saya tiba-tiba bilang tolak PP 78 tanpa dasar yang jelas. Tapi ada yang kurang. Survei KHL dihilangkan. Itu saya setuju dengan Bung Iqbal. Jadi kritis dan membangun. Tidak semua pasal jelek di situ. Kalau ada yang jelek kita musyawarahkan. Kita duduk sama-sama. Jadi itu kalau misalnya tenaga kerja asing, kalau memang ada pelanggaran kita tidak tegas. Fungsi yang mesti saya kritisi sekarang fungsi pengawasan. Bang Adi bisa saya sampaikan di sini, ada beberapa kepala dinas yang bukan berasal dari kalangan tenaga kerja. Saya berdebat dengan soal kepala dinas di suatu tempat, Pak pasal sekian Bapak ngerti? Nggak tahu. Saya dari kepala dinas pemakaman, wah saya kaget loh kok bisa di situ. Ini yang menjadi masalah di daerah Bang. Nah ini bagaimana pengawasan mau ditingkatkan kalau sampai kepala dinas yang berfungsi mengawasi tidak mengerti soal ketenaga kerjaan. Habis pilkada, para gubernur bupati berbagi jabatan terhadap tim suksesnya. Tanpa melihat latar belakangnya. Ini jadi perdebatan buruh demo ke kantor bupati, keluar kepala dinas, dia nggak ngerti.
apa pasal berapa Pak? Itu undang-undang apa ya? Itu tenaga kerja ya. Itu yang buat saya menjadi introspeksi buat kita semua, baik kami serikat buruh, pemerintah maupun pengusaha. Nah, buat penekanan saya satu hal lagi, soal kemitraan buruh, pengusaha dan pemerintah. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Sekarang Presiden Jokowi menyampaikan bahwa, dan kita rasakan betul, kekurangan di setiap pemerintah pasti ada lah. Kita harus akui, nggak bisa Pak Jokowi disalahkan sedemikian. Tapi beliau di satu sisi beliau mau membangun rumah murah, bersedia menyiapkan stimulan-stimulan. Kalau teman-teman yang anti presiden pasti menyampaikan hal yang tentu berbeda. Dan itu demokrasi yang kita harus terima dan harus terbuka. Ini di negara demokrasi, semua berhak menyampaikan gagasannya, tapi tidak semua pemerintah harus terus disalahkan. Begitu Bang Andi, terima kasih. Baik. Tapi ada pertanyaan saya satu. Tadi kan katanya di Freeport itu tenaga kerja asingnya sampai hampir habis kan. 15 atau 20. Agak terbalik dengan Poliwali tadi. Tenaga kerja asingnya malah menurut kawan-kawan yang di tambang nikel ini malah meningkat menjadi 8.000. Sementara mereka terpental keluar. Jadi yang mereka protes itu bukan yang kayak perusahaan Amerika itu, yang kayak perusahaan Poliwali. Baik, Bang Andi begini, kalau ada kasus seperti itu tidak boleh kita generalisir seluruh Indonesia begitu, nggak boleh. Kita harus fokus, kalau masa di Poliwali kita sama-sama turun, serikat buruh turun, pemerintah turun, pengusaha kita sama-sama turun. Tindak tegas, nggak perlu ragu, deportasi aja. Kalau memang melanggar, ada pekerjaan unskill yang dikerjakan, pulangkan, saya setuju. Tapi jangan kita generalisir, pemerintah tiba-tiba isu 2 juta orang, 5 juta. Saya kebayang, ini penduduk DKI aja cuma 10 juta orang. Kalau 10 juta TKA masuk sini, di mana naruhnya? Bagaimana cara berimigrasi ke sini? Ya, caranya gimana? Kalau itu pertanyaan saya. juta itu ya enggak lah. Itu sulit, gak masuk akal. Benar. Tapi kan hoak ini termakan oleh masyarakat. Oh, jutaan masyarakat nih Pak Jokowi sekarang kiblatnya ke China. Didatangkan tenaga kerja jutaan. Kalau ada kasuistis yang ada di perusahaan-perusahaan, saya sebagai Presiden SPSI tindak tegas, deportasi, perusahaannya tangkap. Itu udah pasti. Tapi jangan kita salahkan semuanya serba salah. Itu. Baik, sekarang Yoris sebagai apa? Sebagai ketua buruh juga dia. Ketua Presiden Umum KSPSI. apa? Sama. Oh sama. Oh, tapi dia anunya predikatnya banyak, jadi politisi Golkar juga, jadi ketua Golkar, Pemimpin Buruh. Makasih Bang Karni, teman-teman sekalian. Topik ini malam ini menarik karena ada 2 topik sebetulnya yang kita bahas ini malam. Pertama mengenai May Day, baru kemudian mengenai Perpres TKA. Mengenai May Day, saya pikir ini upaya seluruh pekerja dan buruh di seluruh dunia untuk bisa mendapatkan May Day sebagai hari libur nasional. Itulah kenapa dari dulu kita turun tiap tahun untuk memperjuangkan itu. Nah, kemudian kita sudah menemukan itu di akhir masa jabatan Pak SBY. Iqbal, kita semua kan hadir pada saat itu, 2013. Kemudian beliau mengatakan bahwa pemerintah mengakui itu. Nah, kami dari KSPSI setelah mendapatkan itu berarti perjuangan kita sudah selesai. May Day itu. Sekarang bagaimana kita mengisi pembangunan itu bersama-sama dengan pemerintah yang sah untuk membangun bangsa ini. Sehingga pekerja yang dulunya selalu dipersepsikan sebagai objek dalam proses pembangunan itu, sekarang kita balikin menjadi subjek dalam proses pembangunan itu. Itulah Bang Karni dan teman-teman sekalian, kami dari KSPSI, kita dulu setelah pasca 2014, kemudian kita turun secara besar-besaran 2015 PP78 itu kan. Ini PP78 karena ada mengenai KHL dan lain sebagainya, outsourcing itu, kita tetap perjuangkan itu. Tetapi setelah itu kami dari KSPSI coba merubah paradigma bahwa May Day ini kita rayakan sebagai suatu keberhasilan dan selalu itu kita syukuri itu. Jadi funny day. Bukan menjadi momok, orang takut asal mulai 1 Mei nanti
masyarakat takut kalau keluar dan lain sebagainya. Dan saya pikir sekarang kita lihat dengan ini hari. Kemarin itu kan tidak ada kegiatan media liput mulai proses pembentukan bendera, baju, kemudian sebagainya. Nggak ada gitu. Nah, kami dari konfederasi ini mencoba membuat satu konsep tentang bagaimana merubah paradigma buruh ini untuk ke depan kita lebih dewasa, lebih profesional dalam mengelola persoalan-persoalan perburuan ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga kemitraan. Jadi harmonisasi antara hubungan industrial. Tripartit ini perlu sekali, kemudian ada bipartit antara buruh dan pekerja. Nah, itu soal May Day. Sekarang kita bicara tentang Perpres nomor 20 mengenai tenaga kerja asing. Ini perlu kita clear di sini bahwa Perpres nomor 20 itu bukan hanya untuk tenaga kerja Cina, bukan. Untuk seluruh tenaga kerja asing yang ingin masuk ke Indonesia untuk bekerja harus melalui satu aturan-aturan. Itulah Perpres. Dan Perpres ini bukan hanya untuk tenaga kerja aja. Perpres ini dalam rangka memasuki dunia baru yang kita kenal dengan 4.0. Maka semua birokrasi di pemerintahan itu dipangkas. Regulasi-regulasi yang tidak memihak kepada investasi, kemudian terlalu panjang proses-proses perizinan itu. Kalau kita pahami kemarin tadi pagi di Musrembang itu Presiden mengatakan secara eksplisit meminta kepada seluruh jajaran pemerintahan supaya memangkas birokrasi yang memperhambat proses-proses orang berinvestasi di Indonesia. Nah, jadi kalau kita melihat dalam Perpres ini, kami coba mengkaji dan kami lihat tidak ada hal yang mendasar untuk kita menolak. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kita menyampaikan kepada pemerintah. Nah, ini saya mau bilang kepada teman-teman, saya setuju dengan tadi Andi bilang. Jadi Bang Iqbal sama Ibu, kita jangan generalisir kasus. Kalau kasus itu berbeda dengan Perpres ini. Perpres ini berlaku semua. Semua pemerintahan juga berlaku. Kalau di bab 30, Andi sama Ibu, di situ sudah diatur jelas mengenai bahasa Indonesia yang pertama kali konsep dasar itu kita menentang juga. Tentang memfasilitasi tenaga kerja asing untuk belajar bahasa Indonesia itu ada. Ini di sini ada. Jadi coba kita membaca ini secara komprehensif, kemudian apa yang kurang. Kalau mengenai 2 hari tadi Ibu bilang, setuju saja daripada mesti lama. Kita mau membangun bangsa ini dengan cepat, dengan kondisi industrial yang begitu maju. Terus kalau kita memperpanjang sistem birokrasi yang berkepanjangan ini susah. Nah, tinggal sekarang begini. Saya lebih setuju dan kita sudah sampaikan kepada, ini kan ada 2 kementerian yang terlibat langsung ini. Satu adalah Kementerian Tenaga Kerja, kedua adalah Kementerian Hukum dan HAM yang di dalamnya ada Dirjen Imigrasi. Yang perlu kita sekarang meminta kepada pemerintah supaya dalam rangka pengawasan itu melibatkan kami. Karena keterbatasannya aparatur negara tentu ASN ini sampai ke basis-basis. Yang ada di pabrik-pabrik itu, Pak Kari dan teman-teman sekalian, itu nggak ada Disnaker di sana. Disnaker cuma anggotanya 400.000 kalau nggak salah seluruh Indonesia kan. Terus mengawasi di tempat-tempat yang terpencil memang susah. Nah, makanya kami usulkan bahwa Perpres ini sudah baik. Hanya perlu dalam rangka pengawasan. Nah, pengawasan itu dia akan berlaku atau Perpres ini akan berlaku pada saat ada Kepmen. Atau Permen apapun namanya. Tetapi pada saat Permen itu keluar, di situ baru kita mulai. Dan semua kasus-kasus yang tadi disampaikan oleh Iqbal atau Ibu dan Andi adalah kasus-kasus, itulah kenapa Perpres itu harus dikeluarkan. Bahwa ini kan ada banyak kasus-kasus lama. Kami semua saya pikir kita punya data semua. Ada memang hal yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Tadi kalau disampaikan sama Iqbal sama Andi itu boleh. Ada hal-hal yang mungkin kita kurang jeli lihat. Kita harapkan bahwa investasi asing masuk ke Indonesia, kemudian mereka membangun industri di sini, setuju. Tetapi dampak atau multiplier efek daripada proses itu tentunya untuk mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar situ. Ini yang tidak ada Bang Karni.
Yang terjadi sekarang di tempat-tempat yang mungkin tadi disebut ini saya nggak usah sebut, tapi kita juga punya data. Pertama itu terjadi eksklusifme. Jadi itu ditutupi semua, mereka sendiri. Bahan pokok yang kita ambil contoh lah kayak mereka bilang, ada satu pabrik di satu daerah saya nggak usah sebut nama, itu pekerja asingnya ada atau China-nya ada 500 orang. Itu tertutup. Hanya yang ada di situ lokal, workers itu cuma satpam. Satpam. Nah, itu kita protes. Yang menjadi masalah kalau mereka datang 500 orang Bang Karni, harapan kita bahwa ekonomi lokal di situ akan tumbuh. Dia mau belanja kayak dia mau apa, ini tidak sama sekali. Kenapa? Semua dia bawa dari sana, mulai dari supermie, beras, gula, semua dia bawa. Jadi mereka tertutup terus nggak bisa. Kalau sekarang ada baru jadi saya punya data itu, ketua buruh. Kalau tadi saya rasa dengar politisi Golkar. Makanya tadi. Jadi begini Bang Karni, saya mau tambahkan sedikit. Ini hal-hal yang kami apa itu dia selalu sampaikan. Jadi kalau saya pikir teman-teman, kita boleh artinya menyampaikan persoalan-persoalan ini. Pertama mungkin kita punya data-data yang kuat untuk kita bisa argumentasi dengan pemerintah sebagai mitra. Dan sebelum itu kan ada tripartit, ada bipartit yang selalu mengatur kebersamaan ini dalam rangka membangun hubungan industrial Pancasila itu. Nah, jadi teman-teman sekalian dan pemirsa begitu. Hal-hal ini seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman di Konawe gitu kan. Betul, tapi jangan kita generalisir. Banyak kasus-kasus lain. Jadi dampak daripada investasi ke sini pertama bagus. Tapi yang kita khawatirkan bahwa dia berinvestasi di sini harus ada aturan. Di sini tapi di sini jelas Mbak. Di sini pasal 30 kalau dibilang Pak Andi juga lu salah tuh, lu nggak baca tuh. Tentang bahasa Indonesia tuh. Saya bawa, makanya sengaja saya bawa ke sini. Ini di bab 3. Di sini tuh jelas disebut ini. Pelaporan kemudian memfasilitasi tadi. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan itu di bab 3 pasal 26. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing. Tapi nggak ada kewajibannya, Pak. Loh, ini masa kita mesti Awalnya ada kewajiban yang wajib. Oh, kalau sini kan antara wajib apa tidak. Tapi kalau dibilang itu tidak ada, ini ada jelas. Dulu pertama kali itu mau dirubah. Itu setuju? Nggak tegas, nggak jelas. Kalau awalnya itu Ini tenaga kalau kerja Anda asing apa- wajib berbahasa Indonesia ini dihilangkan. Kalau itu nggak jelas. Oke, saya nggak mau berdebat di situ. Tetapi kalau dibilang bahwa itu hilang, tidak. Ini ada. Ini jelas di poin C. Setiap pemberi kerja TKU. Ini ada wajib, Bang Bu. Ingat, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Setiap pemberi kerja tenaga kerja asing wajib. Ini jelas ini Bu. Ibu baca nggak ini? Jelas pertama. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing. Ini wajib. Ini ada. Ini saya bicara tentang. Jadi apa lagi yang kita ribut? Kalau saya begini. Persoalannya dulu itu wajib sebelum datang. Kalau ini di sini duduk sekolah. Tidak juga. Ada pendampingan. Saya pikir itu dulu kita protes juga. Yang penting sekarang Bang Karni, kita minta kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum dan HAM, khususnya imigrasi, dalam rangka mengeluarkan permen nanti sebagai implementasi daripada perpres ini, maka kita wajib dilibatkan untuk bersama-sama dalam rangka pengawasan. Kita sepikir semua setuju kan? Kalau ada kedapatan unskill di satu perusahaan, kemudian kita lapor, kita bersama-sama turun. Tangkap, deportasi, memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang mempekerjakan itu. Itu aja. Terus di mana salahnya? Ini dalam rangka percepatan pembangunan terutama untuk investasi bagi pemilik modal dari luar untuk menginvestasi. Baik. Saya kira itu. Terima kasih. Ada satu, mungkin sekedar perbaikan aja. Tadi Anda mengatakan bahwa Mede itu udah selesai. Karena kita udah perjuangan itu sudah. Kita sudah mendapatkan itu. Menurut saya enggak. Masih harus diperjuangkan lagi karena tadi Imran atau Irman mengatakan dia kerja dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Jadi 1 Juni 1 Mei 19
1886 Ya. demo 400.000 buruh di Amerika memperjuangkan supaya jam kerja itu 8 jam. Setuju. Ternyata sekarang di Indonesia masih ada yang kerja dari jam 6 sampai jam 9 malam. Begini Bang Karni, artinya kita sudah menemukan kemenangan itu. Buruh ini kan Kita dapat solidaritas. libur hari Bahwa tanggal 1. ada 10 masalah yang klasik dari waktu ke waktu kita perjuangkan, tetapi bukan berarti dalam 1 Mei kita harus turun dan mendesak. Karena itu sudah lama. Mengenai KHL, mengenai upah murah, mengenai outsourcing, mengenai pensiun. Ada 10 masalah di sini. Ini yang selalu kita perjuangkan dan ini belum bisa terpenuhi dan ini bukan baru. Dari dulu sampai sekarang. Nah sekarang ini kita membangun solidaritas untuk selalu kita menuntut ini. Tapi bukan menuntut itu dengan physically kita harus turun kemana-mana. Ada banyak cara. Kita memberikan konsep, kita komunikasi dengan pemerintah, komunikasi dengan bipartit terutama dari pengusahanya, Apindo dalam hal ini dengan Kadin. Bagaimana menyelesaikan ini? Karena ini persoalan upah ini sekarang kan menjadi persoalan yang paling klasik selama ini. Kita berbicara tentang upah minimum, tapi dari pihak Apindo itu berbicara tentang layak, upah kelayakan. Ini kan perbedaan penafsiran di sini. Jadi ada hal-hal ini yang kita selalu komunikasi terus dengan mereka. Dan dari waktu ke waktu saya pikir bahwa ada perubahan-perubahan itu. Menyempurnakan sesuatu dengan pemerintahan yang baru umur 3 tahun belum tentu. Nah ini saya mau menjawab lagi tentang dibilang janji, Ibu tadi bilang janji 10 juta. Tenaga kerja yang waktu Jokowi kampanye di situ. Mari kita jangan berdasarkan feeling, berdasarkan perasaan, berdasarkan kira-kira. Seperti adik tadi dari Konawe, dia pakai parameter bahwa kurang lebih ada 8.000. Dia parameter yang dia pakai karena ada mes-mes kan, ada rumah, jadi kira-kira saja. Ini nggak bisa. Kalau kita berbicara tuh harus ada fakta gitu kan. Nah ini teman-teman sekalian, mari kita sebagai bagian daripada bangsa ini, kita bersama-sama dengan pemerintah. Soal nanti tahun politik seperti Iqbal bilang itu sah-sah saja. Bahwa kita mau berdiri sebagai oposisi, menolak atau memagari Jokowi di 2024, boleh sah-sah saja. Tapi bukan semua. Kami dari KSPSI kemarin bulan lalu sudah mendeklarasikan untuk membuat relawan pekerja mendukung Jokowi 2019. Itu prinsip kami dan sekarang kita sedang menyusun infrastruktur untuk mendeklarasikan. Bang Karni, terima kasih sedikit. Waktu sekarang segmen ini udah habis. Pemirsa, raksasa sebesar apapun akan tumbang karena arogansinya. Maka kerajaan Inggris pun tumbang di Amerika Serikat karena digulingkan oleh pekerja atau buruh dan petani. Beck Glenn, komentator politik Amerika. Kita rehat sejenak.